Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami yang berjudul Herpes versus Dampa. Kali ini kami akan membahas perbedaan antara kedua penyakit ini, termasuk gejala, penyebab, dan pengobatannya. Herpes dan dampa adalah dua kondisi yang sering disalahartikan karena memiliki beberapa kesamaan dalam gejalanya. Namun, perbedaan di antara keduanya sangat penting untuk dipahami karena mempengaruhi jenis pengobatan yang dibutuhkan. Kami telah mengumpulkan informasi terbaru dari sumber-sumber terpercaya dan mengkonsultasikan dengan para ahli medis untuk memberikan informasi terbaik kepada Anda. Video ini akan membantu Anda memahami perbedaan antara herpes dan dampa, sehingga Anda dapat mengenali gejala dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Jadi mari kita simak video ini bersama-sama untuk mempelajari lebih lanjut tentang herpes versus dampa. Apakah penyakit herpes sama dengan penyakit dampa? Tidak, herpes dan dampa adalah dua penyakit yang berbeda. Herpes adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejala umum dari herpes meliputi luka terbuka di daerah genital atau oral, rasa sakit atau terbakar pada daerah tersebut, serta gejala flu seperti demam, sakit kepala, dan kelelahan. Sementara itu, penyakit dampa atau lepra adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Gejala awal dari dampa bisa berupa bercak kemerahan pada kulit, kerusakan saraf, dan hilangnya sensasi pada kulit tertentu. Jika tidak diobati, dampa dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota tubuh, dan organ vital. Meskipun keduanya adalah penyakit menular, penyebab, gejala, dan pengobatan dari herpes dan dampa sangat berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengonsultasikan gejala dan masalah kesehatan Anda kepada dokter untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Apakah dampa bisa sembuh total? Ya, dampa bisa disembuhkan secara total dengan pengobatan yang tepat. Pengobatan dampa dilakukan dengan menggunakan antibiotik yang diambil dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya beberapa bulan atau bahkan hingga 1 atau 2 tahun tergantung pada tingkat keparahan infeksi dan respons tubuh pasien terhadap pengobatan. Selain antibiotik, pasien juga akan diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit, peradangan, dan kerusakan saraf akibat dampa. Penting untuk diingat bahwa pengobatan dampa harus dilakukan secara teratur dan bertahap untuk menghindari resistensi bakteri terhadap antibiotik. Dengan pengobatan yang tepat dan teratur, pasien dampa dapat sembuh total dan bebas dari infeksi. Namun, kerusakan saraf yang terjadi sebelum pengobatan mungkin tidak bisa pulih sepenuhnya dan pasien mungkin membutuhkan rehabilitasi atau terapi fisik untuk mengembalikan fungsi tubuh yang terpengaruh. Apa perbedaan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan yang disebabkan oleh bakteri? Perbedaan utama antara penyakit yang disebabkan oleh virus dan yang disebabkan oleh bakteri adalah penyebab utama dari penyakit tersebut. Virus adalah parasit kecil yang membutuhkan sel inang untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Virus masuk ke dalam sel inang dan menggunakan komponen sel untuk menghasilkan lebih banyak virus. Virus dapat menyebar dari orang ke orang melalui udara, air liur, atau kontak dengan cairan tubuh lainnya. Bakteri, di sisi lain, adalah organisme hidup yang mandiri yang dapat berkembang biak dan bertahan hidup di luar sel inang. Bakteri dapat menyebar melalui udara, air, atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Akibatnya, penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri memiliki perbedaan dalam hal gejala, pengobatan, dan pencegahan. Infeksi virus cenderung menyebabkan gejala seperti pilek, flu, sakit tenggorokan, dan ruam kulit, sedangkan infeksi bakteri cenderung menyebabkan gejala seperti infeksi saluran kemih, infeksi kulit, pneumonia, atau meningitis. Pengobatan untuk penyakit virus dan bakteri juga berbeda. Virus tidak dapat diobati dengan antibiotik, sementara antibiotik dapat digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Pencegahan juga berbeda, vaksin dapat digunakan untuk mencegah beberapa infeksi virus, sementara vaksin tidak efektif untuk mencegah infeksi bakteri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab dari suatu penyakit, apakah disebabkan oleh virus atau bakteri,
sehingga pengobatan yang tepat dapat diberikan. Apa perbedaan herpes dan dampa secara kasat mata? Herpes dan dampa adalah dua penyakit yang memiliki perbedaan gejala dan kasat mata yang cukup jelas. Herpes umumnya menyebabkan luka terbuka dan melepuh pada daerah genital atau oral. Lesi herpes biasanya terasa sakit atau terbakar dan disertai dengan gejala flu seperti demam, sakit kepala, dan kelelahan. Seringkali, gejala herpes kambuhan dapat muncul kembali di masa mendatang. Sementara itu, dampa biasanya mempengaruhi kulit, saraf, dan anggota tubuh, terutama pada daerah wajah, tangan, dan kaki. Gejala awal dampa bisa berupa bercak kemerahan pada kulit dan hilangnya sensasi pada kulit tertentu. Jika tidak diobati, dampa dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota tubuh, dan organ vital. Gejala dan tanda penyakit herpes dan dampa cukup berbeda, sehingga dokter dapat dengan mudah membedakan keduanya melalui pemeriksaan fisik dan tes laboratorium. Pengobatan untuk herpes dan dampa juga berbeda, dengan herpes dapat diobati dengan obat antivirus oral atau topikal, sedangkan dampa diobati dengan antibiotik yang diambil dalam jangka waktu yang cukup lama. Adakah pengobatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit dampa? Meskipun terdapat pengobatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit dampa, namun pengobatan ini belum terbukti secara ilmiah dan efektif. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi pengobatan medis yang direkomendasikan oleh dokter. Pengobatan tradisional untuk dampa bervariasi tergantung pada daerah atau budaya tertentu. Beberapa pengobatan tradisional untuk dampa yang dilakukan di beberapa negara antara lain penggunaan minyak kelapa, madu, jahe, atau kunyit. Selain itu, terapi pijat dan refleksi, serta penggunaan obat-obatan herbal tertentu juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk dampa. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa pengobatan tradisional ini efektif dalam mengobati dampa secara menyeluruh. Pengobatan tradisional tidak hanya dapat gagal menyembuhkan dampa, tetapi juga dapat memperburuk kondisi pasien. Yang sebaiknya dilakukan penderita dampa agar cepat sembuh? Penderita dampa perlu menjalani pengobatan medis yang tepat dan teratur yang diresepkan oleh dokter untuk memastikan kesembuhan yang optimal. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat membantu penderita dampa untuk mempercepat proses penyembuhan, antara lain, 1. Makan makanan yang sehat dan seimbang. Penderita dampa perlu memperhatikan asupan makanan dan mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang untuk mendukung proses penyembuhan. Hindari makanan yang digoreng, berlemak, atau terlalu pedas. 2. Minum air yang cukup. Penderita dampa perlu minum air yang cukup untuk membantu tubuh menghilangkan racun dan mempercepat proses penyembuhan. 3. Istirahat yang cukup. Penderita dampa perlu memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh untuk memulihkan diri. 4. Menjaga kebersihan kulit. Penderita dampa perlu menjaga kebersihan kulit dan menjaga agar kulit tetap kering dan bersih untuk menghindari infeksi yang lebih parah. 5. Menghindari kebiasaan buruk. Penderita dampa perlu menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan kebiasaan lainnya yang dapat memperburuk kondisi. 6. Rutin memeriksakan diri ke dokter. Penderita dampa perlu memeriksakan diri secara rutin ke dokter untuk memastikan kondisi penyakitnya terkontrol dan terus memperoleh pengobatan yang tepat. Konsumsi yang sebaiknya dihindari penderita dampa? Penderita dampa perlu memperhatikan asupan makanan dan minuman mereka untuk membantu mempercepat proses penyembuhan. Beberapa jenis makanan dan minuman sebaiknya dihindari oleh penderita dampa, antara lain, 1. Makanan pedas. Makanan pedas dapat memperburuk iritasi kulit dan merangsang infeksi dampa. 2. Makanan berlemak. Makanan berlemak dapat memperburuk inflamasi dan iritasi pada kulit. 3. Makanan olahan. Makanan olahan mengandung bahan kimia dan pengawet yang dapat memperburuk kondisi kulit. 4. Minuman berkafein dan beralkohol. Minuman berkafein dan beralkohol dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan merusak sistem kekebalan tubuh. 5. Makanan yang mengandung gluten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa makanan yang mengandung gluten dapat memperburuk kondisi dampa. 6. Produk susu. Beberapa orang yang menderita dampa juga memiliki alergi terhadap produk susu atau intoleransi laktosa, sehingga sebaiknya dihindari. Selain itu, penderita dampa juga perlu memperhatikan penggunaan produk perawatan kulit dan kosmetik yang digunakan. Sebaiknya menggunakan produk yang tidak mengandung bahan kimia keras atau iritasi pada kulit. Ciri-ciri penyakit dampa yang paling mudah ditengarai?
Ciri-ciri penyakit dampa yang paling mudah ditengarai adalah munculnya lepuh pada kulit yang terasa gatal dan terbakar. Beberapa ciri-ciri lainnya yang dapat ditengarai antara lain, 1. Kulit kemerahan dan bengkak di area yang terinfeksi. 2. Munculnya ruam atau bercak-bercak kecil pada kulit. 3. Nyeri atau rasa sakit pada area kulit yang terinfeksi. 4. Lepuh yang pecah dan membentuk kerak. 5. Gatal pada area kulit yang terinfeksi. 6. Demam dan sakit kepala, dalam beberapa kasus. Penderita dampa biasanya mengalami gejala ini pada kulit, namun dalam kasus yang lebih parah, dampa juga dapat menyebabkan masalah pada mata, hidung, dan organ tubuh lainnya. Ciri-ciri penyakit herpes yang paling mudah ditengarai. Ciri-ciri penyakit herpes yang paling mudah ditengarai adalah munculnya lepuh atau luka pada kulit yang terasa gatal, terbakar, dan nyeri. Beberapa ciri-ciri lainnya yang dapat ditengarai antara lain, 1. Gatal, terbakar, atau kesemutan pada area kulit yang terinfeksi. 2. Lepuh atau luka kecil pada kulit yang terasa sangat sakit. 3. Lepuh tersebut berisi cairan dan dapat pecah setelah beberapa hari. 4. Setelah lepuh pecah, maka luka tersebut akan membentuk kerak dan menutupi kulit yang terinfeksi. 5. Biasanya terjadi di daerah genital, mulut atau wajah, namun herpes juga dapat terjadi di tempat lain pada tubuh. 6. Demam, sakit kepala, dan nyeri otot dalam beberapa kasus. Ciri-ciri ini biasanya muncul saat infeksi virus herpes aktif. Namun, beberapa orang mungkin tidak merasakan gejala selama masa inkubasi virus herpes, namun tetap dapat menularkan virus ke orang lain. Apakah ada terapi yang bisa membantu menyembuhkan herpes ataupun dampa lebih cepat? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu menyembuhkan herpes ataupun dampa. Salah satunya adalah terapi lintah dengan biaya sukarela di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit dan sekaligus pengetahuan lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Terima kasih sudah menonton video kami tentang herpes versus dampa. Kami berharap video ini telah membantu Anda memahami perbedaan antara kedua kondisi ini, termasuk gejala, penyebab, dan pengobatannya. Jika Anda memiliki gejala yang mencurigakan atau merasa khawatir tentang kondisi Anda, segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan pengobatan yang tepat. Jangan lupa untuk berbagi video ini dengan teman dan keluarga Anda, terutama bagi mereka yang mungkin belum memahami perbedaan antara herpes dan dampa. Kami berharap video ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kondisi ini. Terima kasih lagi sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kesehatan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.